Nah, di sini kita akan berbincang tentang mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar dalam pengembangan ilmu. Di sini saya Muhammad Ismail, saya Ivan Najib. saya Nabil Nugraha di acara yang berjudul Berbincang Santai Mengenai Pancasila. Oke, kita mulai ya untuk ke acara selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa pertanyaan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, apa yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat? Oke, mungkin dari saudara dulu yang mau memberikan pendapatnya. Silakan. Mungkin dari ujung dulu ya. Siap. Silakan. Oke, jadi untuk pendapat saya, Pancasila itu merupakan pandangan hidup yang berbentuk dan sistematis. Dan karena Pancasila juga telah memenuhi ciri-ciri berpikir berkecepatan, seperti bersifat toleran atau berhubungan satu sama lain, menyeluruh atau mencakup segala hal yang terjadi di kehidupan manusia, sifat dasar atau bentuk perenungan sampai ke masalah dan seperti atau buah penyelesaian permasalahan tersebut. Apa sih maksud Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam memahami Pancasila, kita dapat menghargai keberagaman dan memberikan cita-cita bangsa adil dan hasil rumah dalam. Mungkin Pancasila sebagai sistem berarti bahwa Pancasila dianggap sebagai dasar dan panduan dalam memahami kehidupan, khususnya dalam kehidupan dan filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan landasan untuk memahami sebagai aspek kehidupan seperti moral, ya, terima kasih pendapat-pendapatnya. Nah, mungkin saya akan memberikan pendapat juga ya, tentang pertanyaan apa yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat. Tapi di sini kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah ideologi negara atau dasar hukum bangsa Indonesia. Dan kita juga harus mengetahui tentang sistem, apa sih yang dimaksud dengan sistem. Nah, sistem itu sekumpulan unsur, komponen atau variabel yang saling berinteraksi terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tentu yang terakhir kita harus mengetahui apa itu tentang filsafat. Nah, filsafat kalau misalkan dari pandangan saya itu bidang ilmu yang mempelajari cara berpikir, pandangan hidup dan pandangan kritis terhadap suatu hal. Jadi kalau misalkan kita simpulkan mengenai pertanyaan yang tadi tentang apa yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat itu, jadi kalau disimpulkan Pancasila sebagai sistem filsafat, bagaimana kita berpikir terhadap ideologi bangsa ini yaitu Pancasila, tapi dengan cara sistematis atau terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Inti dari segala inti dari pendapat yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Ivan bersama Nabil sebagai pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu Pancasila kita harus benar-benar mempunyai pemikiran yang kritis untuk pandangan hidup yang sistematis atau terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin itu dari pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang pertanyaan yang kedua juga tentang mengenai mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Mau siapa dulu? Oke. Silakan. Oke, boleh. Baik, pendapatnya. Mengapa sih mahasiswa itu perlu untuk memahami Pancasila sebagai sistem filsafat? Pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bagi mahasiswa sangatlah penting, yaitu untuk memahami Pancasila sebagai filsafat, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan terus menganalisis berbagai macam isu dari sudut pandang filosofi dan tidak hanya menerima informasi secara mentah. Yang kedua, membentuk karakter. Dengan memahami Pancasila sebagai filsafat, mahasiswa dapat menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam diri sehingga membentuk karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Mungkin itu
Waduh. Bisa dulu. Oke, siap ya. Mungkin saya akan menjawab juga ya tentang yang saya dapatkan. Pendapat mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, alasannya karena dari arti mahasiswa juga, yaitu pelajar yang memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan pelajar lainnya. Dan mahasiswa juga sering disebut sebagai agent of change atau agent perubahan bagi dirinya pribadi ataupun masyarakat ya. Nah, dari situlah kita harus mempunyai landasan supaya bisa menjadi agent perubahan dengan cara mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat, supaya mahasiswa bisa berpikir kritis, terbuka dan sistematis untuk kehidupannya pribadi atau untuk kehidupan bermasyarakat. Itu teman-teman. Silakan saudara Rifat. Saya setuju dengan pendapat Nabil dan Jaki ya. Karena dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat akan membuat para mahasiswa berpikir secara kritis, sistematis dan mendasar seperti yang disebutkan tadi oleh Jaki, dan dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab di kehidupan sosial mereka, menjadi mahasiswa sebagai agen perubahan yang bijaksana dan berintegritas. Jadi setuju ya saya kepada pendapat Anda. Setuju ya. Oke, itu dari segala ini dari tadi ya, dari tentang pertanyaan mengapa para mahasiswa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Mungkin itu sebagai kita kan sebagai mahasiswa itu sebagai agent perubahan ya. Nah, agent of change betul banget ya. Dari segi agent of change tersebut atau agent perubahan tersebut, kita harus benar-benar memahami tentang Pancasila, karena supaya mahasiswa terbuka dari segi pikirannya untuk landasan hidup ke depannya dan bisa mengimplementasikannya kepada masyarakat ataupun bangsa Indonesia ini ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dengan ideologi politik lainnya? Mau siapa dulu? Mau gua? Ya, boleh dulu. Oke. Mungkin dari saya dulu ya untuk menjawab pertanyaan apa yang membedakan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dengan ideologi politik lainnya. Untuk dari pandangan saya atau tanggapan saya itu mempunyai dua sumber. Yang pertama dari sumber nilai dan yang kedua itu dari prinsip. Nah, perbedaannya itu dari sumber nilai ini sudah jelas Pancasila bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sedangkan ideologi politik lainnya memiliki landasan ataupun sistem ataupun sistem yang emang benar-benar memiliki yang emang benar-benar dipahami oleh sendiri. Nah, mungkin dari prinsip ya, dari prinsip. Nah, Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sedangkan ideologi politik lebih mengutamakan kebebasan hak individu secara mutlak. Itulah tanggapan dari saya. Oke, mungkin di sini saya akan membawakan dari segi fungsi. Ya, Jadi fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai pedoman dan pegangan dalam membangun bangsa agar negara berdiri kokoh dan mengetahui arah tujuannya dengan baik dan benar. Dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan. Jadi pada intinya Pancasila sebagai sistem filsafat memainkan peran penting dalam membentuk identitas bangsa dan mengarahkan pembangunan nasional. Oke, itu saja pendapat saya. Lanjut. Baik, pendapat saya Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki karakteristik yang unik untuk membedakan dengan ideologi lainnya. Pancasila lebih dekat dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan bersifat fleksibilitas. Pancasila memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, namun implementasinya bersifat spesifik sesuai dengan kondisi dan
karakteristik bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi seringkali lebih rigid dan dogmatis sehingga sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin dari pertanyaan tersebut ya, apa yang membedakan proses Pancasila sebagai filsafat dengan ideologi-ideologi politik lainnya? Yang pertama itu mungkin dari sumber nilai, terus yang kedua itu dari prinsip, terus fungsi, dan yang terakhir dari karakteristik yang unik gitu ya. Itu dari inti dari segala inti dari pertanyaan tersebut. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu etika. Nah, di sini ada pertanyaan nih tentang etika. Bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai etika dalam kehidupan? Mau siapa dulu? Silakan. Apa yang dari saudara aja kita dahulu. Mungkin dari saya dulu ya, untuk menjawab atau memberikan pendapat tentang bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai etika dalam kehidupan. Nah, dengan cara kita sebagai mahasiswa harus benar-benar mempelajari atau memahami isi dari Pancasila, dikarenakan Pancasila menjadi pedoman dan perangkat berpikir untuk mengarahkan tindakan dan perilaku masyarakat Indonesia. Dari pemahaman inilah kita sebagai mahasiswa bisa memberikan arahan atau tindakan supaya di kehidupan kita sendiri ataupun masyarakat mempunyai etika yang baik dan berlandaskan Pancasila. Begitu teman-teman. Silakan. Siapa dulu? Mungkin saya akan meneruskan ya. Pendapat saya, bagaimana sih Pancasila dapat berfungsi sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari? Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman yang jelas bagi setiap individu dengan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu poin pertama, menumbuhkan moralitas. Pancasila menjadikan landasan untuk menambahkan moralitas dalam menjadi diri setiap individu dan masyarakat. Poin yang kedua, mendesaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Dengan contoh penerapan Pancasila sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat Indonesia dapat mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Biar ilmu saudara Rifat ya. Oke, tadi bagaimana pertanyaannya? Dari segi pertanyaannya, itu bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai etika? Betul gak sih? Iya. Jadi Sebagai etika ya dalam kehidupan. Oke, jadi dalam pendapat saya, jadi Pancasila menyajikan nilai-nilai yang mana nilai-nilai tersebut menjadi landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, melalui nilai ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai sesama agama. Maksudnya untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sifat spiritualisme dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mengedepankan prinsip persatuan serta persatuan Indonesia dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Oke, baik. Gimana? Sudah selesai segitu? Oke ya. Kita lanjut mungkin dari segala intinya tersebut. Kita udah memahami ya, bukan memahami mungkin dari segi pribadi kita untuk mengimplementasikan atau untuk mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita. Kita udah tahu basic lah ya, sudah tahu basic ya. tahu basic gitu ya. Mungkin lanjutan ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Biar gak menghabiskan waktu ya. Oke, bagaimana nih tentang apa yang terakhir tentang nilai dasar pengembangan ilmu dengan pertanyaan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi. Silakan, siapa dulu nih yang mau menjawab pertanyaan? Oke, saya akan dahulu. Oke, silakan.
silakan. Oke, jadi mengapa Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi? Karena Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan norma yang baik untuk kita. Tapi tidak sedikit teknologi disalahgunakan oleh sebagian oknum tertentu. Nah, untuk mengatasinya atau untuk mencegahnya, kita bisa mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam di sekolah-sekolah dasar atau sekolah-sekolah menengah. Karena nilai-nilai tersebut yang akan mencegah perilaku tersebut, dan kita juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini seperti adanya media sosial untuk Melakukan hal-hal baik. melakukan hal-hal baik dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila tersebut di media sosial tersebut agar bisa terlihat oleh banyak masyarakat. Ya, baik. Dia bisa diketahui ya oleh masyarakat. Karena kan sekarang pada ke teknologi semuanya. Iya. Oke, silakan Mas Iwan dulu. Baik. Saya akan menjelaskan pendapat saya. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa disebut yang menyaksikan dengan iptek untuk mencegah dampak negatif kemajuan teknologi, yaitu dengan Pancasila dapat menjadi dasar pengembangan iptek untuk memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan bangsa dari pengaruh hal-hal yang bersifat negatif. Yang kedua, perkembangan iptek yang cepat berpotensi menghasilkan konsekuensi negatif yang jika tidak digunakan secara bijak akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu bijaksana dalam memanfaatkan teknologi untuk menghindari dampak negatif dan merugikan mereka masing-masing. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dilanjut oleh Jaki. Oke, siap ya. Saya akan menjawab tentang pertanyaan atau memberikan pendapat tentang pertanyaan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi. Nah, untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi, udah terlandas dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, dari ketuhanan yang Maha Esa, dari sini kita mengetahui pengembangan atau kemajuan teknologi harus didasarkan pada moral dan etika sesuai dengan keimanan kepada Tuhan, supaya kita, kalau misalkan di Indonesia itu berideologi Pancasila, itu ada salah satunya landasan supaya kita nggak jauh dari pengembangan teknologi ya, ke hal-hal negatif, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita akan diwajibkan untuk bertuhan atau diwajibkan untuk beragama, mau agama apapun, dan di setiap agama pasti mengajarkan tentang hal-hal baik, mau itu dalam sosial, mau itu dalam teknologi, seperti itu teman-teman ya. Mungkin dari ada tambahan atau enggak? Oke, mungkin saya akan menambahkannya. Jadi pada intinya Pancasila itu memiliki nilai yang baik yang kita sampaikan, norma, moral. Tapi di dalam perkembangan teknologi ini tidak sedikit oknum yang menyalahgunakannya, seperti di dalam media sosial ada yang tidak baik. Ya. Nah, untuk menanggulanginya kita harus sebagaimana yang dikatakan, kita harus beragama ya. Karena di dalam agama kita diatur untuk berbuat baik. Betul. Gitu. Jadi pada intinya kita harus beragama. Gitu. Betul. Dan benar juga ya, kalau misalkan kita kan sekarang banyak nih orang-orang yang beragama, tapi agamanya cuma agama dalam KTP doang ya. Jangan selalu disebut KTP. Kalaupun agamanya lain. Nah, yang terpenting kita di dalam diri kita pribadi itu harus sadar tentang pentingnya etika ataupun tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan hidup kita, supaya kita yang benar-benar berpikir bijak, bertindak dengan baik ataupun berperilaku baik, mau itu dari dunia nyata ataupun dunia maya seperti teknologi, media sosial gitu ya. Nah, mungkin ada lagi? Cukup saja ya untuk hari ini. Ya, mungkin cukup saja ya untuk hari ini. Jadi untuk kesimpulan dari semua ini, yang kita
bahas atau bedah dari segi Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai masyarakat atau warga bangsa Indonesia penting mengetahui Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan nilai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan supaya mempunyai pemikiran yang kritis dan untuk pandangan hidup supaya kita bisa beretika baik bagi sesama warga bangsa Indonesia dan supaya bisa mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat di era sekarang. Mungkin dari pembahasan kita hari ini atau dari apa ya namanya? Bincang santai. Nah, betul banget ya. Dari berbincang santai hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa? Subscribe, like, comment, share, and subscribe. Oke, teman-teman. Pegang-pegang penjara.